Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa kalian lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat semua, saya doakan sehat dan lancar semua buat teman-teman yang nonton dimanapun kalian berada ya teman-teman ya. Nah, di depan kita sudah ada nih Transformers ya, figur dari Transformers. Lebih tepatnya lagi dari Blockis nih teman-teman. Blockis Classic Class B127 atau B127 atau Bumblebee nantinya ya teman-teman ya. Dari warnanya aja udah kelihatan kuning-kuning ya. Si kuning Bumblebee ya teman-teman ya. Si imut tapi keren, badass Tron, makanya dia juga ya bilangnya ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat aja, bahas aja figurnya seperti apa ya teman-teman ya. Sebelum ke figurnya, kita lihat dulu packagingnya teman-teman. Nah, ini packagingnya kurang lebih seperti ini bentukannya. Mirip-mirip sama Blockis pada umumnya ya teman-teman ya. Ukurannya sama, boxnya sama Blockis Classic Class pada umumnya teman-teman ya. Untuk pengalaman unboxingnya teman-teman bisa lihat di short saya ya teman-teman ya. Udah saya upload di short, silahkan cek ke sana supaya videonya nggak terlalu lama. Kita langsung bahas Bumblebee-nya aja atau B127-nya. Agak lucu yang ini, kita dapet Elita One Vehicle Form teman-teman. Nah, ini bentuk vehicle-nya kayak apa ya, tricycle kali ya, motor yang rodanya 3 ya teman-teman ya. Nah, dia Elita One jadi warnanya ya begini ya teman-teman ya, khasnya si Elita One. Kayak apa sih ini, ungu-ungu keping-pingan ya atau gimana sih? Magenta atau apa ya. Nah, iyalah kurang lebih seperti ini ya untuk warnanya ya teman-teman ya. Dan detailnya lumayan cakep nih paint job-nya. Nggak cuma paint job mentah, tapi ya lumayan lah, ada kerjaan paint jobnya lah ya di sini ya. Asik juga dilihatnya. Terus ini ya, rodanya bisa diputar-putar nih teman-teman. Asik ya tuh ya. Jadi kayak bisa punya motor-motoran mini gitu ya teman-teman ya. Roda depan, roda belakang ini bisa diputar semua teman-teman ya. Tuh ya. Jadi ya bisa dijalan-jalanin memang. Ya seperti motor-motoran pada umumnya. Ya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Kurang lebih ya. Untuk si Elita One Vehicle Form-nya teman-teman, bonusnya nih. Terus kita dapat kepala tambahan teman-teman. Ini yang saya suka dari Blockis Classic Class CB127 ini ya teman-teman ya. Kita nggak cuma dikasih mukanya aja. Biasanya kita tuh cuma dikasih faceplate-nya aja, terus disuruh gonta-ganti ya, sama helmnya juga nggak ada helmnya gitu. Kita harus copot-copotin terus ganti faceplate-nya. Itu malas banget ya teman-teman ya. Nah, di sini Blockis kayaknya ngerti banget. Jadi kita dikasih satu tambahan kepala teman-teman sama si Blockis. Ini cerah banget ya. Jadi nggak usah repot-repot kalau mau ganti kepalanya yang mode Battle Mask atau mode si B127 yang tanpa Battle Mask ya teman-teman ya. Tuh ya, enak banget, good job Blockis, simple banget, asik, mantap. Lalu untuk tangan ya, kita dapat tangan yang seperti ini, tangan normal, sama sebenarnya kita dapat senjata nih teman-teman, senjata cannonnya ya teman-teman ya, atau blasternya atau apanya lah ini. Nah, senjatanya ini bisa kita ganti dengan tangan normalnya nih, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita juga dapat tangan mengepal teman-teman, tuh ya, dua macam tangan mengepal. Nah, satunya buat kanan, satunya buat kiri teman-teman. Kurang lebih seperti ini tampilannya, kecil sekali, mungil sekali, hati-hati hilang. Jadi nyimpennya harus hati-hati teman-teman ya. Oke, kita langsung ke B127-nya aja teman-teman. Nah, cakep banget ini. Paint jobnya kuning-kuningnya itu metalik gini ya teman-teman ya. Saya suka banget, renyah banget kayaknya. Dilihatnya di mata itu kayaknya asik banget, kuning-kuningnya metalik gini. Nggak ada komplain lah ya dari saya untuk paint jobnya yang bagian kuning-kuningnya ini terutama ya teman-teman ya. Asik banget untuk dilihat. Nah, tapi movie accurate atau enggak, nah teman-teman boleh ketik di kolom komentar ya. Saya sendiri agak lupa ingat sih, karena filmnya udah agak lama ya lewatnya, beberapa bulan yang lalu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman tampilannya. Dia walaupun kecil tapi ya seperti biasa ya, Blockis itu walaupun kecil tapi detailnya ada gitu ya teman-teman. Tuh garis-garisnya ini cakep banget sih. Jadi detail-detailnya itu keluar semua, nggak mikirin walaupun dia itu kecil teman-teman. Skalanya itu 1/berapa ya, saya juga kurang tahu nih kalau Blockis. Yang pasti untuk tingginya ini kita pakai penggaris teman-teman, penggaris 30 cm. Kita ukur aja tingginya, kurang lebih tingginya sekitar 12 cm ya, sekitar 12 cm lah teman-teman, 12 cm lebih ya, 12,5 kira-kira ya, antara 12 sampai 12,5 untuk
tingginya bukan blokis klasik kelas temannya kalau nggak bisa nyala ya teman-teman ya. Dia juga punya fitur nyala teman-teman, dan ini yang asik nih, kita lihat ya teman-teman ya. Kita nyalainnya sama teman-teman, ditepok dulu dari mana aja, yang penting dia bergoncang nih ya. Nah tuh ya teman-teman ya, nyalanya tuh nggak cuma di matanya aja atau di kepalanya aja, tapi di ini nih teman-teman, di perutnya nih. Ini mungkin kurang kelihatan karena cahayanya terlalu terang ya teman-teman ya, tapi kalau tanpa cahaya tuh ya, kalau kita nggak kasih cahaya, nah kurang lebih seperti ini nih, dia nyalanya di perutnya juga nih, di bagian perutnya. Ini menarik ya teman-teman ya. Biasa kalau blokis klasik kelas itu nyalanya paling di mata sama mentok di dada, kecuali si Scorch ya. Kalau Scorch mungkin nyalanya juga banyak sih di bagian badannya. Nah ini termasuk yang keren juga gitu, nyalanya lumayan banyak nih teman-teman di bagian perutnya ya, tuh ya, biru-biru semua ya, kelihatan ya. Cakep ya teman-teman ya. Saya sih suka banget sama fitur nyalanya si B127 ini ya teman-teman ya. Sekarang kita ke artikulasi aja ya teman-teman ya. Kayaknya kalau blokis klasik banyak artikulasinya. Kita coba aja ya teman-teman ya. Yang pasti kepalanya bisa muter-muter 360 nggak masalah, naik turun nggak masalah, naik kanan kiri juga nggak masalah ya teman-teman ya. Lalu untuk tangannya kita bisa putar-putar ya dari atas ke bawah 360 juga nggak masalah. Lalu di sini ada apa nih, artikulasi ya di shoulder armornya supaya kita bisa naikin teman-teman. Naikin, tapi meskipun shoulder armor dinaikin dia mentok sih segini ya teman-teman ya. Untuk dinaikinnya terus bisa putar-putar tangannya, di bicepnya ada rotation teman-teman, bisa diputar-putar. Dan oh ini di sini ada semacam kayak butterfly joint nih teman-teman. Jadi bahunya itu bisa bisa maju mundur teman-teman. Asik juga sih. Ya bisa maju mundur sedikit lah, nggak terlalu banyak ya teman-teman tuh ya. Lumayan, not bad. Di sininya di bicepnya ada rotation ya teman-teman ya. Tadi ya tuh ya. Di bicepnya ada rotation. Terus di sikunya biasa. Nah, bisa ditekuk tapi nggak terlalu banyak, 90 aja kayaknya nih ya teman-teman ya, sekitar 90 aja. Lalu di pergelangan tangannya ya bisa diputar-putar ya teman-teman ya, bisa digerak-gerakin juga, cuma ini agak kepentok sama pedang-pedangannya ini jadi agak kehalang. Tapi harusnya kalau nggak ada pedang-pedangannya bisa teman-teman, karena dia ball joint ya teman-teman ya tuh ya. Jadi harusnya cukup oke lah buat diputar-putar ya teman-teman ya, selama nggak kepentok sama pedang-pedangannya ini. Lalu di bagian sininya ini karena bentuknya pistol-pistolan ya teman-teman ya, udah mati nih, nggak bisa diapa-apain. Bagian sini juga nggak bisa diapa-apain lagi, jadi ya udah tangannya seperti itu aja kurang lebih untuk artikulasinya. Lalu di badannya nggak ada yang bisa diartikulasi, seperti ini aja, langsung ke pinggang nih teman-teman. Tuh pinggangnya bisa di kanan kiri putar-putar ya teman-teman ya, nggak bisa miring-miring, cuma muter-muter kanan kiri. Lalu kita ke kakinya bisa kita angkat sampai segini, lumayan tinggi, not bad, lumayan tinggi ya. Lalu bisa kita kebelakangin sampai segini, kebelakanginnya juga asik. Ini sebenarnya di bagian ininya ya teman-teman ya, celana belakangnya nih ya, armor belakangnya di bokongnya bisa di naik turunin juga teman-teman tuh ya, bisa naik turun juga supaya artikulasinya bisa lebih banyak. Gak sih kita betul sekali teman-teman, artikulasi ke belakangnya sadis, lumayan banyak ya teman-teman ya. Artikulasi ke belakangnya sih mantap ya, kaki ke belakangnya. Ke depannya agak kehalang sedikit ya, segini sih kurang lebih 90 lah ya teman-teman ya, kurang lebih segitu. Terus untuk pahanya, nah sampingnya mantap banget ya, bisa seperti ini. Untuk ke sampingnya bisa putar-putar sedikit di pangkal pahanya, dan untuk kakinya di lututnya bisa diputar-putar. Nah bisa diputar-putar seperti ini. Lalu bisa ke belakangnya juga cakep nih teman-teman. Oh di lutut ke belakangnya cakep nih, dan dia kayak ada mekanisme tuh ya, kayak ini tuh apa, dalamnya bisa kelihatan gitu ya teman-teman ya, cakep ya tuh ya. Oke teman-teman, lalu kita ke bawah, kita ke ankle kakinya bisa miring-miring seperti ini, bisa muter-muter. Apakah bisa? Oke bisa, tapi agak sedikit kehalang nih teman-teman sama armor yang di sini nih, armor di kakinya bisa tapi kehalang ya teman-teman ya, jadi sedikit. Lalu untuk ke depan, ke depannya lumayan teman-teman, kakinya ya segini ya teman-teman ya, not bad at all, lumayan. Ke belakangnya, untuk ke belakangnya ini kita gini dulu, kita lurusin. Bisa ke belakang ya, oke lah, nggak terlalu banyak tapi oke lah, nggak bisa sampai jinjit banget tapi oke lah. Ini juga keren mekanismenya, kayak bagian sepatunya ini bisa masuk ke betisnya ini tuh teman-teman, armor betisnya tuh ya,
kayak ada mekanisme tuh ya bisa masuk gitu loh. Oh, cakep ya, suka sih saya sih. Dan sayangnya dia nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada toe articulation ya, jadi ya udah begini aja. Kurang lebih seperti itu untuk artikulasinya ya teman-teman ya. Kita langsung ke kesimpulan aja teman-teman. Ini figur buat saya menarik banget, Blockies B127 ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, karena dari yang Yellowpak juga saya udah suka sebenarnya, karena ya si Yellowpak pun pakai kuningnya metalik ya, seperti yang di film ya teman-teman ya. Dan Blockies pun melakukan hal yang sama, bikin kuningnya itu metalik, jadi kelihatan keren aja gitu. Dan kelihatan, nggak tahu sih, mungkin selera saya pribadi kok lebih suka ini daripada si Optimus bahkan ya. Tapi balik lagi tergantung selera ya teman-teman ya. Mungkin kalian punya selera yang berbeda, nggak apa-apa, ketik di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Nah, bicara soal proporsi, nggak tahu nih, ada yang bilang ini kependekan, ada juga yang bilang ini pas. Tapi saya ngerasanya masih bisa dimaafkan ya teman-teman ya, karena Blockies klasik kelas ya, memang dia serinya tuh kecil-kecil gitu ya. Jadi mungkin agak kerasa kependekan, ada yang bilang begitu, tapi ya masih bisa dimaafkan sih menurut saya. Jadi ya untuk proporsi masih oke lah kalau sepenglihatan saya ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu deh menurut kalian gimana? Apakah ini movie accurate atau enggak proporsinya? Lalu hal yang menarik lagi dari figur ini adalah ya tadi ya teman-teman ya, LED-nya teman-teman. LED-nya itu dia, nah waktu kita pukul, nah dia nyalanya nggak cuma di mata aja, tapi sampai ke perut-perut nih teman-teman. Lumayan banyak nih sisi-sisi yang nyalanya teman-teman. Jadi menurut saya sih itu salah satu bagian yang menarik aja sih dari figur ini ya teman-teman ya. Mengingat klasik kelas yang lain itu nyalanya hanya di mata aja dan mentok paling di dadanya teman-teman ya, kecuali si Scorch ya. Poin menarik sih buat saya, bahannya ini kerasa bukan plastik murahan ya teman-teman ya, walaupun dia materialnya full plastik ya teman-teman ya, tapi dipegangnya ini nggak ringkih sih, kayak padat aja gitu, kayak kokoh ya, mirip lah sama Blockies klasik kelas sebelumnya ya. Jadi ya oke lah, untuk join-joinnya juga nggak tahu teman-teman punya gimana, tapi saya dapatnya yang joinnya oke nih, nggak ada yang letoy-letoy, jadi enak untuk dipose-posein teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lalu aksesoris Elita One-nya ini yang vehicle form ini juga keren ya, walaupun sebenarnya ukurannya kok kecil teman-teman. Tuh ya, nggak sebanding proporsinya dibanding si figurnya sendiri ya, dibanding si B127 ya teman-teman ya. Tapi ya lumayan sih, tetap dikasih ini ya udahlah, kita appreciate aja ya teman-teman ya, tetap oke lah. Lalu hal yang perlu diperhatikan dari figur ini seperti biasa, Blockies Transformers klasik kelas ini nggak bisa transform ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ngarepin figur bisa transform dari Blockies klasik kelas ya mungkin di skip aja teman-teman. Tapi ada beberapa yang suka iseng-iseng transformnya tuh bukan ditransform dengan gini-gini ya, ngerubah-rubah gitu, tapi ya dipasang-pasang sedemikian rupa biar jadi bentuk vehicle gitu loh teman-teman. Ya itu teman-teman yang pada kreatif sih ya, mungkin kalau kalian kreatif bisa coba juga seperti itu ya teman-teman ya. Selebihnya saya hampir no komplain teman-teman untuk figur ya, dengan harga segini yang didapetin segini. Ya kayaknya value for money-nya masih cukup oke sih teman-teman. Jadi buat penggemar Transformers apalagi B127 atau Bumblebee, kayaknya nggak usah banyak pikir, sikat aja teman-teman, gas. Segitu dulu teman-teman. Kalau ada yang berpendapat lain atau ada yang mau tanya-tanya, mungkin boleh ketik di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman yang lain ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa bahagia. Thank you. Bye-bye.